Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Iha? Ya, alhamdulillah sehat, Bapak. Masih Eee, ngajar saya juga ya Bu, murid-muridnya. iya, Pak. Kesibukannya apa Bu ini Bu? Ini Pak Zainal ada waktu ya? Nah, alhamdulillah Ibu ada waktu ini untuk Ya, ngobrol-ngobrol sama Ibu. ini saya mau ini Pak, menyampaikan sesuatu kepada Bapak. Apa ya Bu? Eh, saya itu masih punya sesuatu yang dalam hati saya, Pak. Ini loh masalah murid-murid saya. Oh, terkait dengan sekolah dan Iya, pembelajaran ini. betul. Iya, Iya, Pak. iya. Baik Ibu. Murid-murid saya itu, Pak, kalau diajar itu sepertinya kurang bersemangat begitu, Pak. Tuh. Iya tuh Bu, murid-muridnya kurang bersemangat. Mungkin Iya, kurang olahraga kali Ibu. kalau dijelaskan itu sepertinya, eee, tidak ada motivasi atau apa yang membuat mereka itu senang gitu loh, Pak. Oh iya Ibu. Ibu masih ini ya ngajar di SD ya? Guru kelas ya Ibu? Iya, betul, Pak. Oh, wah luar biasa Ibu, banyak mata pelajaran ini. Iya. Baik Ibu, kalau kurang bersemangat itu berarti menurut Ibu faktor yang menyebabkannya apa ya Ibu? Ketika saya itu tanya kepada anak-anak itu, mereka mengatakan kalau, bosan gitu loh, Pak. Pembelajarannya kok hanya seperti itu, Bu, gitu. Hmm, tapi Ibu sudah melakukan berbagai tindakan perubahan begitu Ibu. Inginnya sih, Pak, dengan seperti itu jadi saya tuh ingin perubahan pada diri saya. Bagaimana supaya anak-anak itu bisa bersemangat lagi, begitu. Hmm, Lah, menurut Ibu untuk menunjang semangat anak-anak tersebut, faktor utama dari penyebab kurangnya bersemangat murid-murid Ibu itu apa ya Ibu? Atau mungkin, karena saya sering menggunakan metode ceramah itu ya, Pak, kali. Jadi anak-anak itu merasa bosan Oh iya atau Ibu, iya, artinya jadi perlu ada variasi begitu Ibu. iya betul. Jadi itu saya itu ingin itu loh, Pak, ingin mengajar dengan berbagai variasi, media yang bervariasi, kemudian anak-anak itu bisa semangat lagi, anak-anak bisa, senang begitu belajarnya. Itu menurut Ibu yang kondisi ideal untuk pembelajaran begitu ya Bu? Anak-anak itu semangat dalam belajar. Ya mereka ya antusias, semangat, kemudian dengan gembira gitu loh, Pak. Jadi Iya iya iya, dengan benar Ibu. demikian kan bisa meningkatkan hasil belajarnya, seperti itu. Jadi dengan apa itu semangat, tertarik, riang gembira, terus bisa meningkatkan hasil belajar ya Ibu ya. Iya, betul. Baik Ibu, menurut Ibu aspek tadi adalah kalau saya cermati kurang kurang bervariasi begitu ya Ibu. Pengen apakah metode atau model pembelajaran apa Ibu? Ya saya inginkan metode yang bervariasi, misalnya menggunakan apa ya, Pak, diskusi atau pembelajaran berbasis masalah. Dengan demikian kan mereka menjadi aktif itu, Pak. Maaf Ibu, kebetulan ini sinyalnya lagi kurang pas. Bisa minta tolong diulangi Bu, tadi blur-blur kok. Oh iya, Model baik, atau Pak. metode apa Ibu? Ya.
Ingin menggunakan metode misalnya pembelajaran berbasis masalah, atau bisa jadi dengan pembelajaran yang menggunakan ini, keaktifan mereka gitu, Pak. Murid aktif begitu ya, Ibu? Betul. Kalau yang pertama tadi pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, Iya. ya kan Ibu? Iya, Pak. Yang dengan yang kedua itu berarti siswa aktif itu Ibu mau menggunakan metode apa Ibu? Apakah jenis jigsaw? Iya, apa ya Bu? Atau Ibu Ya, lebih lebih cenderung ke yang pertama tadi Bu, problem ya based kalau learning? iya, untuk nanti awalnya nanti akan saya terapkan itu dulu, Pak, yang PBL dulu. Nanti saya lihat Iya, Bu. perkembangannya, bagaimana nanti kalau misalnya anak-anak senang, ya itu atau mungkin kalau sudah merasa jenuh, itu nanti bisa saya variasikan dengan metode yang lain gitu, Bapak. Baik Ibu, berarti perlu ada variasi begitu Ibu? Iya, betul. Jadi itu saya itu ingin itu loh, Pak, ingin mengajar dengan berbagai variasi, media yang bervariasi, kemudian anak-anak itu bisa semangat lagi, anak-anak bisa senang begitu belajarnya. Itu menurut Ibu yang kondisi ideal untuk pembelajaran begitu ya Bu? Anak-anak itu semangat dalam belajar. Ya mereka ya antusias, semangat, kemudian dengan gembira gitu loh Pak. Jadi Iya iya iya, dengan benar Ibu. demikian kan bisa meningkatkan hasil belajarnya seperti itu. Jadi dengan apa itu semangat, tertarik, riang gembira, terus bisa meningkatkan hasil belajar ya Ibu ya? Iya betul. Baik Ibu, menurut Ibu aspek tadi adalah kalau saya cermati kurang kurang bervariasi begitu ya Ibu? Pengen menambahkan metode atau model pembelajaran apa Ibu? Ya saya inginkan metode yang bervariasi, misalnya menggunakan apa ya Pak, diskusi atau pembelajaran berbasis masalah. Dengan demikian kan mereka menjadi aktif itu Pak. Maaf Ibu, kebetulan ini sinyalnya lagi kurang pas. Bisa minta tolong diulangi Bu, tadi blur-blur kok. Oh iya, Model baik atau Pak. metode apa Ibu? Ya, ingin menggunakan metode misalnya pembelajaran berbasis masalah, atau bisa jadi dengan pembelajaran yang menggunakan ini, keaktifan mereka gitu, Pak. Murid aktif begitu ya Ibu? Betul. Kalau yang pertama tadi pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, Iya. ya kan Ibu? Iya, Pak. Yang dengan yang kedua itu berarti siswa aktif itu Ibu mau menggunakan metode apa Ibu? Apakah jenis jigsaw? Iya, apa ya Bu? Atau Ibu Ya, lebih lebih cenderung ke yang pertama tadi Bu, problem ya based kalau learning? iya, untuk nanti awalnya nanti akan saya terapkan itu dulu, Pak, yang PBL dulu. Nanti saya lihat Iya Bu. perkembangannya, bagaimana nanti kalau misalnya anak-anak senang, ya itu atau mungkin kalau sudah merasa jenuh, itu nanti bisa saya variasikan dengan metode yang lain gitu, Bapak. Baik Ibu, berarti
Maaf Bu Ya, Iha, tadi terpental keluar. Bu Iha juga iya saya masih di sini, Pak. tak tulis di chat ya Bu. Bu Iha merekam juga kan? Belum, Pak. Bu Iha tadi tidak ngerekam? Tidak. Tapi ini Ya udah yuk dua-duanya ngerekam Bu. oh Siapa tahu nggih kalau nggih. loncat-loncat, ya Oh, tak mulai lagi ya, berarti rekaman saya hilang iya, tadi ya? Pak. Tak gimana Bu? Merekam ya, Pak? Ibu merekam? Nggih nggih. Baik, saya tak juga ngerekam. Nanti yang ini tadi dipotong ya Bu, kita lanjutkan sebentar ya. Iya. Maaf Bu, ini sinyal memang lagi tidak tahu ini. Hari ini rada-rada dari tadi. Rada. Oh, aku masih ngerekam juga ya Bu. Jadi kembali langsung rekam Bu. Nggih. Iya, Secara Pak. otomatis Lanjut langsung saja. langsung melanjutkan begitu. Baik Bu Yaha, kita lanjutkan lagi. Tadi berarti dari yang saya tangkap ini Ibu, saya konfirmasi lagi. Ibu Iha dalam waktu dekat ini akan melaksanakan aksi pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning. Tujuannya adalah memvariasi eh, apa itu memvariasi model atau metode pembelajaran agar murid menjadi tertarik. Kalau murid tertarik, nantinya murid menjadi senang. Rasa ingin tahu tinggi, terus dia nyaman, dia bisa ikut pembelajaran, terus anak-anak tersebut dengan mengikuti pembelajaran secara antusias, harapannya hasil belajarnya meningkat. Itu ya Ibu. Betul, Pak. Nah, Iya. baik, itu yang tadi saya coba sarikan dari apa yang Ibu Iha sampaikan. Nah, karena ini kan dalam waktu dekat Ibu Iha mau melaksanakan model pembelajaran problem based learning, ya kan Ibu? Iya, Karena betul. kan ada beberapa perangkat tuh yang perlu disiapkan Ibu. Nah, Ibu perlu bantuan kira-kira dengan siapa Ibu untuk membantu memperlancar Ibu dalam melaksanakan kegiatan itu, pembelajaran itu. Atau Ibu Iha bisa menghandle sendiri seluruhnya. Ya pastinya nanti saya akan minta bantuan teman sejawat ya, Pak. Biasanya itu Pak guru olahraga itu yang pandai. Nah, mungkin dengan bantuannya nanti saya akan bisa, melaksanakannya kepada anak-anak itu bisa lancar gitu, Pak. Oh, baik Ibu. Jadi dengan bantuan Bapak ya Ibu, Iya. Bapak guru Bapak olahraga nggih? guru olahraga, Ya. nanti Eh, bisa kalau boleh tahu Ibu, dalam penggambaran Ibu nanti membantunya itu di bagian yang apa Ibu? oh iya, nanti bisa membantu dalam menyiapkan perangkat, karena kan, itu nanti saya rencananya akan menggunakan layar proyektor, Pak. Jadi saya Oh, minta bantuan, nggih. teman saya untuk bisa memasangkan gitu. Oh, baik Ibu, berarti membantu dalam hal persiapan sarana prasarana penunjang pembelajaran, begitu nggih Ibu? Iya, betul, Pak. Selain itu Ibu, untuk membantu dalam bidang mungkin apa, membantu langsung begitu, kayak guru ahli atau manggil guru guru bantu begitu Ibu, atau bisa dihandle Ibu IH sendiri semua dalam pelaksanaan model pembelajaran PBL itu? Ya untuk sementara mungkin saya akan, handle sendiri, tapi nanti kalau ada kesulitan ya saya minta bantuan teman gitu, Pak. Oh, baik Ibu. Berarti Ibu udah punya plan
yang sudah cukup detail di sini nggih Ibu. Alhamdulillah berarti tinggal sekarang itu Ibu, mungkin perlu saya cross check kembali ya Ibu, Iya. dari rentetan percakapan kita, itu apa yang sudah diperoleh Ibu IH. Jadi dari keterangan yang Bapak sampaikan tadi, saya jadi bisa berpikir bahwa ada ide-ide untuk melakukan perubahan, sehingga anak-anak itu bisa bersemangat lagi begitu, Bapak? Dengan ide perubahan, memvariasi model pembelajaran, anak-anak bersemangat kembali nggih Ibu? Ya, betul. Baik Ibu, kapan Ibu mau melaksanakan ini Ibu? Mulai dari merancang dulu nggih Ibu? Paling nggak menginformasikan ke guru olahraga, saya akan menyiapkan ini dan sebagainya Ibu. Ini Iya, kan perlu betul. perlu perlu apa ya? Perlu persiapan dan perlu tahu waktunya Ibu. Iya, untuk persiapannya ya semakin cepat semakin baik ya, Pak. Tapi untuk Iya. supaya untuk lebih matang lagi persiapannya nanti insya Allah saya laksanakan mulai minggu depan. Berarti pekan depan Ibu sudah mulai melaksanakan pembelajaran dengan model problem based learning. Dan baik Ibu, ini suatu ide yang brilian Ibu, dan insya Allah ini bisa diterapkan dan bisa mengatasi persoalan Ibu IH, sehingga murid-murid nanti menjadi tidak bosan lagi Ibu. Iya, betul Bapak. Gitu kan Ibu. Iya. Ya baik Ibu, saya rasa apa ada yang mau kita diskusikan lagi Ibu? Saya rasa sudah cukup, Pak. Jadi saya sudah merasa lega ini dapat ide, dapat masukan Ya, dari Bapak ini. Jadi baik Ibu, karena Ibu IH juga sibuk ya persiapan ini itu dan sebagainya gitu kan. Dan lain waktu kita bisa sambung lagi diskusinya ini Ibu, iya. diskusikan Iya, menarik ini. terima kasih Pak atas waktunya. Baik Ibu, terima kasih juga Ibu telah Ya. apa, sharing berbagi ilmu dengan saya. Nanti hasilnya itu ya Ibu, saya minta diceritain lagi ya biar Oh bisa. iya, baik. Baik Bapak, nanti saya akan, ceritakan lagi hasilnya. Oke, Baik terima Ibu, kasih kalau terima begitu. kasih. Saya pamit ya Pak. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Iya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya Ibu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam Ibu wabarakatuh, Iha. Pak Zainal. Gimana Eh, kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Iha juga gimana kabar nih Ibu Iha? Ya, alhamdulillah Pak, baik. Ya kita dalam daring enggak apa-apa ya Ibu. Saya tadi menghubungi Ibu untuk minta waktu luangnya. Semoga punya waktu luang ini Ibu, tidak mengganggu ya. Ya, ada Pak. Saya siap. Ada apa ini? Kelihatannya kok ada sesuatu ini yang mau disampaikan ini. Iya Ibu, ini loh. eh saya itu kan pembelajaran ini Ibu. Jadi punya persoalan, beberapa persoalan sih Bu. Karena pembelajaran namanya juga apa? Pembelajaran IPAS ini Ibu saya. Ilmu Oh pengetahuan iya. alam dan sosial dan berupa proyek kan Ibu. Nggih. Nah, karena di era sekarang, era zamannya digitalisasi, saya itu kan sudah berusaha menerapkan apa itu pembelajaran berbasis digital, di mana murid-murid itu baik dalam pengumpulan penugasan maupun pemberian materi dan penjelasan-penjelasan di materi itu sudah saya gunakan
digitalisasi, yaitu Oh, menggunakan platform pembelajaran Google Classroom. Jadi sebenarnya ini kalau menurut saya sih Ibu, itu terobosan yang bagus dan menurut saya juga mudah, tapi bagi murid ternyata belum familiar, terutama dalam hal pengumpulan produk digitalnya. Nah, akibatnya dari hasil saya komunikasi dengan murid-murid yang hampir 50% itu belum mengumpulkan penugasan, ternyata bukan karena tidak mau membuat tugas. Sebenarnya mereka mau, Ibu. Cuman iya, problemnya ternyata digitalisasi itu tidak serta-merta terus seluruh murid itu bisa menguasai begitu Ibu. Sedangkan di pelajaran saya proyek IPAS itu saya memang tidak memberikan pembelajaran digital. Saya hanya bilang ke murid, kita pakai platform Google Classroom. Silakan nanti di apa dipasang HP-nya dengan aplikasi GCL gitu kan. Nah, ini awalnya saya rasa udah bisa untuk menginstal itu Ibu dan saya cek ya udah pada menginstal. Nah, cuman dari proses pembuatan produk digitalnya seperti apa itu infografis, video, eh, slide presentasi menggunakan Canva itu ternyata mereka sebagian atau hampir 50% siswa itu belum mampu Ibu. Nah, itu problemnya yang persoalan yang saya hadapi sekarang Ibu. Makanya saya mohon maaf ini Ibu, saya mengganggu waktu Ibu ini. oh iya. Tidak apa-apa, Pak. Oh, jadi ini anak-anak itu sudah diajak untuk menggunakan platform ini Google Classroom ya, Pak ya. Iya Ibu. Tapi ada yang belum mengumpulkan begitu tugas seperti itu, Pak. Iya, kalau mengikuti Google Classroom-nya itu sudah semua Ibu. Oh ada satu yang belum dan itu problemnya katanya HP-nya sedang rusak. Tapi intinya kalau menggunakan platform itu semuanya udah bisa Ibu, karena di SMP-nya kan sudah diperkenalkan itu. Nah, yang tidak bisanya itu produk digitalnya. Makanya terus tidak bisa tidak mengumpulkan Tugas tersebut ya, Pak. tugas tersebut, Ibu. Oh iya, jadi kalau dari permasalahan tersebut ya, Pak, itu misalnya itu pada level angka 1 sampai 10 itu kira-kira dengan dengan platform Google Classroom itu kira-kira sudah mencapai angka berapa itu, Pak, ya? Maksudnya Eh, pembelajaran menggunakan itu gitu, Pak. kalau kalau membuat infografis, artinya saya menunjukkan beberapa aplikasi, ya kan Bu, untuk membuat Oke, produk Bu, yaitu pakai Canva boleh, mau pakai layanan Google Doc juga boleh, gitu kan. nah, Cuman memang saya tunjukkan kalau di Canva itu udah ada template-nya, gitu kan. Tapi iya. saya sampaikan seperti itu pun mereka juga masih ragu dan masih bingung. Padahal kan itu alat, itu sarana. Yang yang jadi acuannya kan harusnya malah justru materinya. Materinya dia bisa, tapi alatnya nggak bisa, begitu Bu. Oh, iya begitu, Alatnya nggak Pak. bisa. Jadi kendalanya itu ya, Pak, ya? Alatnya bisa, kadang anaknya yang tidak mau, begitu, Pak? Anaknya berminat, Tapi cuman alatnya itu nggak bisa. yang tidak bisa, belum bisa. Iya, Jadi untuk supaya anak-anak bisa itu
langkah Bapak apa di sini, Pak? Saya pengen, karena ini kan saya juga masih bingung Ibu, makanya saya mau konsultasi ke Bu Iha. Tapi sudah ada beberapa gambaran. Artinya yang tadinya saya mau menggunakan tutor sebaya. Ini yang pertama. Yang Iya, kedua, saya mau mengumpulkan mereka karena kan ada banyak kelas, 5 kelas Ibu. Nah, betul. 5 kelas itu kalau saya kumpulkan, itu kan kalau berlangsung bersamaan, saya training, itu kendalanya ruangan yang kita butuhkan tidak ada. Karena kan harus ada ruangan luas itu Bu. Dan harus menggunakan pengeras suara, harus dan mengkondisikan dalam jumlah murid yang besar ini butuh ekstra Ibu, ekstra tenaga. Makanya terus saya langkah awal yang saya bayangkan itu adalah tutor sebaya dulu. Karena kan tadi problemnya adalah 50-50, yang 50 sudah mengumpulkan, yang 50 belum, 50% belum. Nah, dari Hmm. situ sekiranya satu yang bisa, satu murid yang telah bisa, bisa menjadi tutor, satu murid lagi yang belum bisa. Nah, ini akan lebih efektif menurut saya, Ibu, daripada saya harus mengumpulkan sejumlah murid tadi. Kalau 36 kita rata-rata ya Ibu, 36 bagi 2, 18, 18 kali 5 itu ada sekitar 90. 90 berarti, 90 anak ya, Pak? iya, 90 murid itu butuh ruang kan, berarti dua, mungkin malah dua ruang aja itu kepenuhan Bu, karena satu ruang kelas itu kan maksimalnya 36. Kalau 36 kali 2 kan 72, masih ada selisih itu kan 18. Nah, makanya ini kendalanya yang saya hadapi Bu. Padahal untuk dapat dua ruang aja itu susah. Maksudnya ruang yang sebesar dua ruang kelas itu kan susah Bu. Itu harus pakai ruangan khusus dan ini akan merepotkan banyak orang. Oh, iya. Ya, karena harus pakai ruang apa itu, ruang ruang serbaguna itu kan. Dia harus nanti ngubungi ini, ngubungi itu, banyak banyak yang harus dihubungi Bu untuk menggunakan ruang itu. Iya, jadi ini Bapak untuk sementara menggunakan, tutor sebaya ya, Pak, ya? Atau kalau Un misalnya, adakah strategi yang lain selain tutor sebaya, Pak? Gimana Ibu? Ini Tadi tadi pas kan Bapak kan menggunakan tutor sebaya. iya. Adakah strategi yang lain selain menggunakan tutor sebaya untuk antisipasi jika terjadi sesuatu gitu, Pak? Iya ya Bu. Mungkin bisa digabung ya. Pertama, aksi yang terdekat adalah tutor sebaya. Nanti bagi murid yang belum dengan tutor sebaya kok belum bisa menguasai penggunaan digitalisasi tadi, saya Iya, kumpulkan lagi sejumlah murid tersebut, itu kan mestinya udah berkurang ya Bu. Kalau kan tadi kan iya, udah menggunakan satu treatment tutor sebaya, iya, terus betul. ada yang mungkin masih tersisa kurang, lah itu kan berarti enggak terlalu banyak ya Bu. Misalkan Iya, menggunakan kelas kan udah cukup ya. Ya itu Bu mungkin. Jadi yang pertama itu yang deket ini itu menggunakan tutor sebaya. Terus nanti kalau iya, masih terkendala, nanti saya kumpulkan untuk saya training lagi digitalisasi. iya. Gitu ya. Oh, iya. Dalam men-training anak-anak tadi, apakah Bapak akan melaksanakan sendiri atau butuh bantuan dari teman sejawat, gitu, Pak? Eh, saya mau bertanya dulu ke rekan
sejawat. Apakah punya problem seperti saya atau enggak? Karena kemarin sudah ngobrol, ternyata juga punya Bu. Jadi nanti mungkin saling kolaborasi, saling saling apa ya, mengisi begitu kan, untuk bisa menerapkan yang tadi itu tutor sebaya dulu. Jadi kita berkolaborasi, tapi tidak tidak harus menjalankan kegiatan bersamaan kan begitu Bu. Tapi yang Iya, penting kan berkolaborasi, apakah penggunaan apa layar LCD-nya itu, karena di tiap kelas itu belum tentu punya Bu. Walaupun ada banyak, tapi itu tidak dipasang di kelas. Tiap guru oh, yang memerlukan itu harus akses dulu peminjaman begitu kan di tata usaha, terus nanti pinjam gitu. Kalau ini saya tidak koordinasi dengan teman rekan sejawat, ini kan enggak bisa termanajemen dengan baik. Nanti tumbuhkan nanti. Saya pas butuh, pas belinya butuh, pas yang lainnya pada butuh. iya betul. Jadi Ya. Bapak akan melakukan kolaborasi ya Pak ya bersama teman dan, untuk supaya tadi tidak, bertabrakan penggunaan itu, apa, LCD-nya itu Hmm. sebaiknya bagaimana ya Pak? Ibu. Nanti saya konfirmasi dulu ke apa layanan yang meminjamkan LCD kan gitu. Yang kedua tentu saja biar penggunaan LCD ini lebih diprioritaskan untuk pembelajaran IPAS, proyek IPAS sekitar 1 pekan ini, yang lainnya ya itu mohon untuk tidak pakai dulu. Karena Oh kan ini iya, ada tutor sebaya Ibu, iya penggunaannya betul, lebih banyak. Nah, iya. tapi sisi lain juga sebenarnya ya tapi tetap butuh nih Bu, butuh proyektor LCD. Karena kalau hanya mengandalkan HP, nanti mereka juga sama kan, sebelum-sebelumnya juga gitu. Kalau dia nanti ada tutorial video cara menyusun infografis menggunakan Canva, begitu kan, mungkin akan lebih Bisa ringan. ya? Iya betul. Iya betul. Lah ini untuk pelaksanaannya Bapak mulai kapan ini dilaksanakan? Saya berharap sih secepatnya Ibu. Ini ya berarti habis dari sini saya akan merancang perencanaan, terus saya lakukan paling enggak pekan ini harus selesai. Karena tadi sih Ibu, kalau saya menunda otomatis juga kasihan teman-teman yang pengen menggunakan LCD kan. Oh iya betul. Tadi alasannya saya harus harus dalam tempo cepat ini. Yang kedua kalau ini tertunda lagi, murid-murid kita udah ganti topik pembelajaran Iya, dan murid masih belum bisa digitalisasi, belum bisa mengirimkan tugas, belum bisa yes. membuat infografis, nanti akan tertunda lagi, Bu. Nah, ini saya berpikirnya sih kalau bisa pekan ini selesai, Bu. Oh iya. Jadi nanti Bapak akan segera melaksanakannya ya Pak ya untuk di pekan ini? Iya, Ibu. Saya akan melaksanakan pekan ini. Oh, baik. Kemudian untuk selanjutnya nanti saya ingin kabar-kabarnya ya Pak ya. Iya, iya, Ibu. Kemudian ini dari jadi sekarang apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita ini, Pak? Alhamdulillah Ibu, saya jadi yang tadinya bingung mau milih apa dulu yang harus saya lakukan ya. Ternyata setelah bersama Ibu ini sharing, saya memperoleh gambaran kalau tutor sebaya dulu saya lakukan. Baru nanti sisanya murid yang masih belum bisa itu kan saya training sendiri. Ini mungkin lebih efektif dan efisien daripada saya harus mentrainingnya
secara langsung. Toh yang sudah bisa itu 50-50, 50 berarti 1:1, satu bisa, satu belum bisa. Yang bisa akan memberikan tutor kepada yang belum bisa. Jadi ini kayaknya kan lebih lebih efisien Ibu. Ya, betul. Dan tentu saja kan ini membangun nilai-nilai kolaborasi murid Betul, untuk Pak. kerjasama ya Ibu ya. Iya. Iya, jadi sangat tepat sekali ya ini apa hal yang akan dilakukan Pak Yainal ini, Pak. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan ini bisa terwujud, anak-anak nanti juga akan bisa ya Pak dengan lancar untuk Amin, amin. tugasnya. Dan nanti saya tunggu kabarnya lagi ya Pak setelah melalui tutor teman sebaya tadi. Iya Ibu, Dan siap. Nanti Bapak nanti bagaimana hasilnya seperti itu ya Pak ya. ya Bu, nanti akan Baik. saya akan informasikan ke Ibu kalau udah selesai. Nah, Iya. hasilnya juga bisa kita buat diskusi Ibu. Apakah ini langkah yang tepat atau perlu ada pengembangan lagi begitu kan Ibu? Iya, betul sekali Pak. Apakah masih ada yang ingin Bapak sampaikan lagi di sini? Mungkin lain kali aja ya Ibu. Ini tak segera merancang yang terdekat aja. Saya dahulukan yaitu tutor sebaya. Kan perlu ada manajemen siswa ya kan, murid ini akan jadi tutor, yang satunya akan yang ditutor kan. Saya akan merancang itu dulu, terus nanti akan bisa segera diterapkan. Jadi terima kasih Ibu ini. Saya mohon maaf ini sekali lagi telah ganggu Ibu ini waktunya. Enggak apa-apa Pak, kita sharing. Lain kali nanti kalau sudah selesai saya ganggu Ibu lagi enggak apa-apa ya ini. Iya, iya Pak, saya tunggu informasinya, saya tunggu kabarnya bagaimana hasilnya seperti itu loh Pak. Jadi ingin tahu seberapa pelaksanaannya itu bagaimana gitu loh Pak. Iya, Kan iya, nanti iya. saya juga bisa menerapkan jika suatu saat nanti menemui kendala seperti itu gitu. Baik Ibu. Kiranya itu dulu ya Ibu. Lain waktu kita sambung. Saya pamit dulu ya Ibu. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum baik warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.